交差だけが生き残るのであれば。ファンさん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやろう。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。ねえねえ、見たあの E 級でしょ。そんなイケメンいつ入院したの？知らないわよ私。最初はパッとしなかったんだけど、筋トレしてるうちにみるみる細マッチョになったんだって。本当に？そんなすぐマッチョになるわけないじゃん。Setelah kita melihat banyaknya perawat yang tengah membicarakan satu sosok yang telah mengalami glow up, nampak salah satu perawat baru yang gak percaya bahwa pasien mereka yang bisa jadi good looking hanya karena dia telah melatih tubuhnya selama beberapa hari. Namun rasa gak percayanya itu langsung sirna begitu si perawat baru yang memasuki kamar pasien yang dimaksudkan. Oh yeah. すいません。Di tengah salting ediannya si perawat usai melihat setepuk roti sobek di hadapannya, Jinwo menanyakan keperluan si perawat mendatanginya. Di mana ternyata si perawat ini cuma pengen ngasih tahu dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah meminta Jinwo untuk menyelesaikan proses administrasi, si perawat yang gak pengen itu jadi pertemuan terakhir mereka memutuskan untuk berinisiatif meminta nomor WA-nya si Jinwo. Tapi sayangnya karena MC kita ini yang kurang peka dalam dunia romansa, malah mengira si perawat ini cuma pengen mengirimkan hasil pemeriksaan terakhir setelah ia keluar dari rumah sakit. Sugoi kinniku. Demo kono kanja-san, konna ni ii karada shite takke? Renrakusaki oshiete itadakemaseen ka? Yokattara de ii no de. 退院後に検査結果でも送ってくれるのかな。 Singkat waktu, setelah kita melihat acara TV yang menampilkan interview ke salah satu dari 7 hunter rank S Korea yang bernama Baek Yunho, nampaklah Jin A yang panik karena dirinya hampir terlambat masuk sekolah. Tapi sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk menemui sang kakak untuk pamitan. Oni-chan! Jina, ohayo. ご飯昨日の残りが冷蔵庫に入ってるからね。男って大人になっても背伸びるんだ。Tepat sebelum Jin A berangkat ke sekolah, Jinwo memaksa si adik untuk membawa sebuah payung karena takut hujan akan turun. 今日晴れてるし重いからいい。ああ、もういいって。俺。もう行ってきます。いってらっしゃい。 Seberangkatnya Jin A, Jinwo terlihat memeriksa misi hariannya dan karena cuma tinggal lari doang ia memutuskan untuk melakukannya di siang hari nanti. Demi menyeimbangkan poin statusnya biar gak selalu ke STR doang, Jinwo memutuskan untuk memasukkan poin yang tersisa ke indera dan kecepatan. Yoshi, kimeta wa. Kore de ikka. Gak lama kemudian pemilik apartemen menelponnya untuk menanyakan soal uang sewa apartemennya. Untungnya aja si pak pemilik ini bukan orang jahat sama sekali dan berniat memberikan waktu supaya Jinwo bisa mengumpulkan uang sewanya. Jinwo yang merasa gak enak pun memberitahukan dirinya akan segera mengirimkan uangnya. 今の俺に起きていることが再覚醒かどうかはわからない。だがゴブリンを一瞬で倒せるようになった俺なら 家賃くらい簡単に稼げるはずだ。 Di tengah Jinwo yang sedang mencari-cari party dungeon yang lagi butuh anggota tambahan, ia sempat kepikiran buat melakukan pemeriksaan rankingnya lagi. Kali aja rankingnya tiba-tiba naik agar dirinya bisa memasuki lebih banyak dungeon. Namun karena gak ingin menarik perhatian dan gak ingin orang-orang tahu soal player sistemnya, Jinwo langsung mengurungkan niatnya barusan. やめとこう。せめて自分の身を守れるようになって、そしてこの力の正体がつかめるまでは。 Di tengah Jinwo yang masih mencari, dirinya menerima pesan dari salah satu party rank C yang dipimpin oleh seorang pria maco bernama Wang Dongsuk. Nah, si Dongsuk ini langsung memarahi anak buahnya karena baru aja berucap buruk tentang julukannya si Jinwo.
Dongsu kemudian memberitahukan alasan Jinwo yang di-invite olehnya gak lain hanya untuk menggenapkan jumlah minimum dari anggota party yang boleh masuk. Karena itu adalah dungeon rank C, Jinwo pun dijanjikan akan dibayar sebesar 2 juta won dengan job sebagai porter alias pembawa barang. Jinwo pun sempat terkejut karena partinya si Dongsuk ini yang ingin masuk ke dungeon rank C tanpa mengajak seorang healer sama sekali. Namun Dongsuk meyakinkan bahwa mereka sudah sangat berpengalaman masuk ke dalam dungeon tanpa job tersebut. C 級が4人と D 級以下が2人か。うちはいつもヒーラーなしでやってますよ。 Setelah menandatangani kontrak, nampaklah Jinwo yang dihampiri oleh seorang hunter rank D berumur 21 tahun yang bernama Yo Jinho. Melihat betapa berkilauannya zira simer-simernya si Jinho, jelas Jinwo langsung menyadari nih anak pasti anaknya Sultan Konglomerat. Meski terlihat begitu, tapi Jinho ini bukanlah seorang yang jahat. Bahkan dia berjanji akan melindungi Jinwo yang dirasa lebih lemah darinya. 大丈夫、僕が守って差し上げます。じゃあ行きましょう。 Sesaat sebelum memasuki dungeon rank C itu, anak buah Dongsuk dan Jinho sempat khawatir dengan ukuran gate dungeon di sana yang terlihat lebih besar dari yang biasanya. Namun Dongsuk mencoba meyakinkan mereka dengan memberitahu Biro Hunter telah memeriksa dungeon itu sebanyak 2 kali. Jinwo pun menambahkan ukuran gate tidak mempengaruhi peringkat dungeon tersebut, karena yang mempengaruhinya adalah jumlah gelombang mana yang merembes dari dalam. 俺の後をついてきてください。はい、ジヌさん、行きますよ。 Singkat cerita, mau di luar ataupun di dalam dungeon, si Jinho ini ternyata adalah tipikal yang so asik karena terus mengajak ngobrol si Jinwo mau itu hal penting ataupun hal yang gak penting sekalipun. Melihat gak ada satupun monster yang muncul, mereka pun terhenti dan momen itu dimanfaatkan oleh Jinwo untuk mendengarkan suara yang ada di sekitar mereka. Sementara itu, party Dongsuk nampak telah bersiap meski mereka belum mengetahui monster macam apa yang akan keluar. Di tengah itu semua, Jinwo pun langsung berteriak memberi peringatan kepada mereka semua. Karena ternyata まさかこうアリの巣なんじゃ。はあ、アリはやべえって。人が近づいてくる。どっから来てんだよ。穴多すぎだろ。ベナこっちだ。虫けらども。虫たちが全部ファンさんに。 Bersama dengan semua monster yang terpancing oleh skill provoke-nya si Dongsuk, perburuan jadi jauh lebih EZ dari sebelumnya. Jinwo pun cukup kagum dan merasa Dongsuk memang pantas menyandang gelar tanker rank C. Meski kerjasama party Dongsuk sudah cukup bagus, tapi Jinwo merasa style combat mereka yang terlalu kasar. Sedangkan untuk Jinho sendiri, dirinya mampu menutupi kekurangannya dengan semua equipment yang dipakainya. Setelah penyerangan para semut berakhir, Dongsuk meminta pada semua anak buahnya untuk melooting semua batu sihir yang baru mereka dapatkan. Dirinya juga berterima kasih pada Jinwo karena berkat peringatannya tadi, gak ada satupun dari mereka yang terluka. Merasa penasaran dengan cara Jinwo yang bisa mengetahui jenis monster dan arah penyerangannya, ia memutuskan untuk bertanya padanya. 勘です。勘が鋭いんですね。助かりました。 Gak lama kemudian, Kiwan meminta bosnya itu untuk melihat ke bekas gigitan yang dialami oleh beberapa monster semut tadi. Mereka pun menduga bahwa itu terjadi karena adanya perebutan wilayah antar monster. Di lain sisi, Jinwo yang memiliki firasat buruk meminta si Jinho ini untuk berhati-hati karena semua equipment yang dipakainya saat ini pastinya sangat-sangat mahal jika dijual. その剣と盾結構しただろう。あ、はい。初めてのレードなんで、父さんがいいのを買ってくれたんです。気をつけた方がいい。 Scene berpindah ke Gold White Tiger yang baru aja mengalami getaran. Mengira itu adalah gempa bumi, namun salah satu member senior di sana memberitahukan itu adalah Guild Master mereka yang saat ini sedang berlatih. ギルドマスターがトレーニングしてるんだ。 お
Shin kembali ke party Dongsuk yang masih melakukan penyusuran. Setelah cukup lama menyisir setiap goa di sana, akhirnya mereka mendapatkan rezeki nomplok. Tepat di saat mereka yang menemukan sebuah goa yang dipenuhi oleh banyak sekali tambang kristal mana. Yang mana jika ditafsirkan semua kristal mana itu akan dihargai hingga miliaran won. Ki-won kemudian mengomeli salah satu rekannya yang tiba-tiba menyinggung soal adiknya Dongsuk yang pasti sangat-sangat iri dengannya. Sebelum panen besar-besaran, Jinho yang mendengar mereka cuma akan membagi hasilnya bertujuh, dirinya langsung meminta Jinwo untuk memberikan kontrak miliknya tadi. Di mana ternyata si Jinho ini ingin si Dongsuk membagi rata kristal mana di sana menjadi 8 bagian. Karena isi kontrak Jinwo sendiri tidak mencantumkan soal kristal mana sama sekali. Mendengar ucapan Jinho barusan, Dongsuk pun berjanji akan membaginya dengan sangat adil. Sebelum mereka bisa menambang di tempat itu, sayangnya aja mereka masih harus menumpas bos dungeon yang tengah tertidur di langit-langit goa terlebih dahulu. Dan disinilah titik awal kecurigaan Jinwo akan benar-benar terjadi. Di mana saat mereka yang baru ingat perlengkapan tambang yang ketinggalan di mobil, hal itu membuat party Dongsuk meminta Jinwo dan juga Jinho untuk menunggu sebentar di sana. Meski Dongsuk berusaha menutupi kejahatannya dengan senyuman dan kata-kata manis, namun Jinwo yang tidak bodoh pun langsung mengingat kembali syarat untuk memasuki dungeon Rengce adalah party berjumlah 8 orang. Apabila dirinya dan Jinho nggak dihitung, maka jumlah party Dongsuk sendiri adalah 6 orang. Di mana itu artinya party Dongsuk sudah seringkali merekrut 2 hunter random untuk melengkapi persyaratan. Lantas kemanakah orang-orang yang selama ini mereka rekrut? Baru aja berpikir demikian, kecurigaan Jinwo benar-benar terjadi. Di mana dengan sangat brengkesnya si Dongsuk ini meminta Ki-won untuk menutup pintu masuk goa bos dungeon tadi menggunakan sihirnya. Iya, intinya mereka berdua telah dijebak untuk menjadi santapan dari bos dungeon yang baru terbangunkan oleh suara ledakan tadi. Melihat hal itu, Jinho pun berusaha menguatkan diri dan meminta Jinwo untuk berlindung di belakangnya. Di tengah kondisi yang sangat-sangat mencekam itu, Jinwo sempat kepikiran antara bos dungeon rank C dan hunter rank E sepertinya dasarnya memiliki perbedaan bagai langit dan bumi. Akan tetapi dirinya langsung meralat ucapannya barusan begitu mengingat tentang dungeon 2 lapisnya si patung Pepsoden sebelumnya. Dirinya pun meminta Jinho untuk tidak bergerak sedikit pun dari sana karena ia akan menumbangkan bos dungeon itu seorang diri. Sebelum kita melihat adu mekanik Sung Jinwo melawan Giant Arachnid Buruya, nampaklah scene yang berpindah dulu ke Dongsuk dan partinya yang telah sampai di luar dungeon. Di saat salah satu anak buahnya yang menanyakan kenapa mereka nggak langsung menumbangkan keduanya di sana, Dongsuk memperingati akan sangat bahaya jika mereka beradu mekanik di dalam sana, karena bos dungeon tadi pasti akan langsung bangun begitu mendengar suara bising dari peradu mekanikan. Demi melancarkan rencana yang ada, Dongsuk menyarankan supaya mereka menggunakan jalan kecil yang terletak di langit-langit goa. Dan semisal pun mereka nggak bisa mengambil semua kristal mana tadi, setidaknya mereka masih bisa melooting semua equipment yang dikenakan oleh Jinho yang harganya pasti ada di kisaran puluhan juta won. Setelah mereka meragukan hunter rank D dan E bisa mengalahkan seekor bos dungeon rank C, nampaklah scene yang kembali ke Jinwo yang segera akan memulai peradu mekanikan. Meskipun Jinwo merasa apa yang dikatakan oleh Jinho tadi soal hunter rank E yang takkan bisa melawan seekor bos dungeon rank C itu ada benarnya, namun hal itu belum cukup untuk memadamkan semangat gelut dalam dirinya. 今のレベルは18。新級のボスならやってみるだけある。ハンターがハンターと呼ばれる理由、本当の狩りの始まりだ。 Sebelum kita melanjutkannya, nampaklah scene menampilkan Pak Gunhee dan Jinchul yang baru selesai menghadiri rapat di gedung pemerintahan. Karena gua tahu kalian gak sabar sama peradu mekanikan Jinwo melawan Buruya tadi, intinya tuh gini, si Jinchul ingin menghibur bosnya yang lagi sangat stres dengan cara mengajaknya buat sparring.
表皮は硬い。 Di tengah betapa sengitnya peradu mekanikan Jinwo melawan Buruya, Jinho yang sejak tadi cuma bisa menonton jadi sangat yakin bahwa combat movement-nya si Jinwo ini tidak sewajarnya dimiliki oleh seorang hunter rank E. False Ranker, itulah dugaan pertama yang terlintas dalam pikiran Jinho saat ini. Yang dimana False Ranker sendiri adalah sebuah julukan bagi orang-orang yang bisa mengontrol mananya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri ke peringkat rendah dulu. Masalahnya di sini, mayoritas False Ranker memiliki hobi yang sangat-sangat buruk, yakni membantai satu sama lain. なんでこんなとこに来てしまったんだ。父さん。硬くてダメージがまともに入らない。 Singkat waktu, Jinwo yang gak ingin tingkat kelelahannya jadi lebih tinggi, pada akhirnya memutuskan untuk memusatkan serangan menggunakan dagger Kasaka yang bisa memberikan debuff drain dan juga paralysis ke titik lemahnya Buruya. Asakura! San, そんなのを隠し持ってたのか? Untungnya aja Jinwo berhasil menghindar tepat sebelum serangan asam itu mengenainya. Setelah itu, Jinwo yang ingin memperpendek jarak di antara mereka memutuskan untuk memakai skill barunya, yaitu Dash, yang bisa memberinya buff speed sebesar 30%. Sampai akhirnya... これで一気に懐へ飛び込む。ダメなら何度だってやってやる。 Sembari terus melihat perjuangan Jinwo, Jinho yang heran pun cuma bisa bertanya-tanya apa yang sedang diincar oleh Jinwo sejak tadi. Namun di saat yang bersamaan, Jinwo mendapatkan satu masalah, yakni tingkat kelelahannya yang ternyata sudah melebihi batas wajarnya. もっと早く。もう少し。 Sontak Buruya pun sangat-sangat terkejut mendapati mangsanya yang hilang entah kemana. Yang ternyata... Ada dua poin utama yang kita temukan barusan. Yang pertama ialah Jinwo yang sengaja mengincar sekitaran mata Buruya karena cuma di bagian itulah debuffnya bisa masuk. Dan yang kedua ialah rasa lelahnya Jinwo yang hilang seketika karena sebelum ia memasuki dungeon, dirinya sempat menunda hadiah daily questnya yang bisa memberinya full recovery. Di lain sisi, nampaknya Jinho yang masih terdiam seolah nggak percaya dengan apa yang baru aja dilihatnya. Merasa yakin Jinwo sebenarnya adalah seorang false ranker, demi keselamatannya sendiri Jinho memutuskan untuk tidak membuatnya tersinggung sama sekali. 兄貴、魔法石お預かりいたしましょうか。お荷物は僕がお運びします。水ですがどうぞお飲みください、兄貴。兄貴って？兄貴はお休みください。マナ鉱石は僕が掘って差し上げますね。こいつ急にどうしたんだ? Scene lalu berpindah sebentar ke Biro Hunter. Nampaklah Jinchul dan Pak Gunhee yang sedang sparring di sana. Meski sudah tua, tapi serangan Gunhee lebih dari cukup untuk memukul mundur Jinchul yang jauh lebih muda darinya. Arigato. Singkat cerita, di tengah Jinwo yang baru istirahat, nampaklah Jinho yang malah cosplay jadi babu Broadfit Sultan. Gak lama setelahnya, Dongsuk dan partinya akhirnya tiba dan cuma bisa terkejut mendapati bos dungeon yang telah ditumbangkan. Untungnya aja, para hunter dungu ini mengira Giant Arachnid Buruya adalah bos dungeon lemah
yang bisa dikalahkan oleh seorang hunter rank D macam Jinho. Dongsuk yang tahu si Jinho adalah putranya Yo Myung-han selaku ketua perusahaan konstruksi Yojin, dirinya berniat memberikan Jinho kesempatan untuk hidup dan berjanji akan membuatnya menjadi kaki tangannya. Namun syaratnya, dia harus membunuh Sung Jinwo yang dikira cuma sekedar saksi mata doang. Dongsuk juga memperingati apabila Jinho menolaknya, maka mereka berdua akan langsung dibinasakan di tempat itu. Meski tengah gemetaran, untungnya aja Jinho masih bisa berpikir secara rasional. Karena ternyata... お前そいつの肩を持とうってのか。 Melihat keputusan itu, sontak Dongsuk dan partinya yang masih salah paham tentang Jinwo memutuskan untuk membunuhnya duluan. Namun, tiba-tiba... 人を殺したことがあるのか。緊急クエスト何なんだこれ。 Gara-gara emergency quest yang muncul terlalu tiba-tiba, ditambah isi questnya yang mengharuskan Jinwo untuk membunuh ke-6 orang di hadapannya, hal itu membuatnya jadi sangat tidak fokus, sehingga Kyuan berhasil mendaratkan serangan telak padanya. Ora! Aniki! Scene berpindah sebentar ke sebuah kafe. Nampaklah 3 gadis yang berasal dari Gold Hunter dan Gold White Tiger yang sedang membicarakan agenda mereka masing-masing. 2 dari mereka rupanya adalah anggota regu pelatihan yang dipimpin oleh Hunter Cha di dungeon rank A baru-baru ini. 一瞬で倒してしまった。もう余裕しゃくしゃくって感じ。 Ketiganya lalu membahas sebuah rumor tentang unit penyerang yang selalu memiliki banyak sekali korban jiwa. Kembali ke dalam dungeon, di saat mereka yang mengira Jinwo yang telah mokat, Dongsuk dan partinya pun berganti target ke Jinho. Namun di tengah ketegangan yang terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Jinwo ternyata masih hidup dan terlihat emosi karena telah lupa tentang konsep kehidupan. Yang kuat akan selalu melahap yang lemah. Dunia penuh akan kekerasan, tipu muslihat, dan juga pengkhianatan. Perlahan-lahan Jinwo mulai mendekati mereka sembari menggumamkan beberapa kata tentang sistem yang membutuhkannya. Begitu pula sebaliknya. Ke-6 hunter itu lalu ditanyai, apakah mereka sudah siap untuk menjadi mangsa yang diburu oleh sang pemangsa? Meski ngerasa ada yang aneh dengannya, tapi salah satu dari mereka nekat meminta bosnya untuk menyerahkan Jinwo padanya. Namun naasnya hidup orang itu dan ke-5 hunter lainnya hanya tinggal menghitung detik saja.
サンさん、あんたは強い。だけど一つ残念なことを教えてやろう。俺はな、絶えずレベルアップしてんだ。Super duper badass. Dengan sangat EZ-nya, Jinwo mampu membunuh kelima hunter kroco tadi, bahkan sanggup membanting tubuh besar Dongsuk yang telah memakai skill penguatan tubuhnya. Setelah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, Dongsuk pun mencoba memohon ampun dan akan memberinya banyak sekali uang padanya. Akan tetapi Jinwo yang udah kepalang tanggung pun langsung menolaknya dan menebas kepalanya tanpa membiarkannya menyelesaikan ancamannya. Melihat dungeon yang sebentar lagi akan tertutup, Jinwo ngajakin Jinho untuk segera pergi sebelum terlambat. Setibanya di luar, salah satu agen Biro Hunter datang untuk menginterogasi mereka berdua atas apa yang telah terjadi di dalam sana. Di tengah Jinho yang sedang ngobrol dengan si agen wanita yang ternyata mengagumi pedang karyonnya yang merupakan produk buatan perusahaan Maya, nampaklah si Jinho yang masih terkejut karena misi membunuh seperti tadi ternyata juga bisa mendapatkan sebuah hadiah. Adapun hadiahnya ialah skill nafsu membunuh yang bisa memberikan debuff panik kepada lawan selama 1 menit, sehingga semua kemampuan mereka akan turun sebanyak 50%. Sementara itu, karena kesalahpahaman si agen wanita yang mengira Jinwo dan Jinho selamat berkat adanya equipment pay to win, pada akhirnya ia melepaskan mereka berdua tanpa kecurigaan sedikit pun. Kasa, 持たせてよかったなって。 Di keesokan harinya, nampaklah Jinchul yang baru mendapatkan laporan tentang insiden yang menewaskan 6 hunter yang gak lain adalah partinya Dongsuk. Sedangkan yang selamat hanyalah seorang hunter rank D dan E saja. Jinchul yang awalnya mengira kedua hunter itu kabur di tengah pertempuran pun langsung disanggah oleh anak buahnya. Karena kenyataannya, mereka berdua berhasil keluar setelah mengalahkan bos dungeon di sana. Nah, si Jinchul yang awalnya gak mau ambil pusing sama sekali, semakin dibuat terkejut setelah mengetahui hunter rank E yang dimaksudkan ialah Sung Jinwo. Tidak hanya itu saja, bahkan salah satu hunter rank C yang mokat, Wang Dongsuk, adalah kakak dari salah satu hunter rank teratas, yakni Wang Dongsu. Shin lalu berpindah ke rumahnya Jinwo. Melihat sang kakak yang pulang membawa sekotak ayam KFC, sontak hal itu membuat Jin A sangat senang dan menanyakan apa yang mau dirayakan oleh sang kakak. いいことなのかどうかはまだわかんないな。母さんの治療費と生活費はちゃんと抜いてあるから。ケチなお兄ちゃんが珍しいじゃん。Di tengah keduanya yang sedang nyemilin ayam, Jin A menanyakan tentang red kakaknya kemarin. Berhubung sang kakak yang tidak terluka sama sekali waktu pulang, hal itu membuatnya mengira dungeon yang dimasukinya kemarin jauh lebih EZ dari biasanya. Gak ingin sang adik khawatir padanya, Jinwo cuma bisa mengiyakannya saja. Namun sebenarnya dalam hati, Jinwo merasa saat itu dia sempat mengalami star syndrome yang membuat sifatnya menjadi sangat angkuh secara tiba-tiba. あの瞬間、俺には少しのためらいもなかった。むしろ、お前ごときがこの俺に、とさえ。以前なら間違いなく逃げる手段を探したはずだ。レベルアップしたことで気が大きくなったのか。お兄ちゃん？大丈夫？具合悪いの？ Mengesampingkan soal pembantaian yang terjadi saat itu, Jinwo merasa apa yang paling penting saat ini ialah menjadi sangat kuat supaya dirinya bisa melindungi keluarganya. 今はいい。大事なのは家族のために強くなることと、死なないこと。また同じ状況が来てもやってやる。なんだ？有害成分？ Terkejut melihat sistem yang baru aja memberikan detoksifikasi alias penawar racun. Dan setelah beberapa kali percobaan, Jinwo yang penasaran pun menyudahi makannya di saat itu juga. ごちそうさま。もう全部食べちゃうよ。また太ったって騒ぐなよ。Di
Di dalam kamar, Jinwo menyadari detoksifikasi sistem yang membuatnya nggak bisa mabuk sama sekali. Karena ternyata sistem mendeteksi bahwa minuman beralkohol itu mengandung racun. Itulah kenapa setiap kali Jinwo meminumnya, sistem akan langsung menetralkannya dalam hitungan detik. Setelah mencari tahu dari mana efek itu berasal, rupa-rupanya efek itu berasal dari hadiah awal pas dia baru menjadi seorang player. これだ。20ダンジョンの時の報酬。いろんなことが起こりすぎて確認してなかった。失った部分が再生したのもこれのおかげだったのか。まだわからないことが多いな。Di tengah Jinwo yang lagi tidur, Jin-A mengetuk pintu kamarnya dan masuk untuk memberitahukan ada telepon dari Hunter Yojinho. お兄ちゃん、ユージンホさんって人から電話だけど。今行く。飲みすぎ、体に毒だよ。俺は大丈夫だ。一緒になっても見てやんないから。Scene berpindah ke kafe Pene. Nampaklah Jinho yang berterima kasih dan merasa telah berhutang nyawa pada Jinwo. Setelah Jinwo menaruh respect ke Jinho karena nggak ember soal kekuatannya, Jinho yang berniat mengajak Jinwo bergabung ke unit penyerang yang akan ia buat, langsung ditolak mentah-mentah olehnya. Namun Jinho yang masih keras kepala kembali memohon agar Jinwo mau ikut setidaknya untuk 19 kali Red Dungeon saja. Mendengar hal itu, Jinwo menduga si Jinho ini ingin menjadi seorang Guildmaster. Melihat Jinho yang sampai memohon untuk didengarkan dulu, pada akhirnya dia nggak punya pilihan lain dan kembali duduk untuk mendengarkannya. Yah, intinya si Jinho ingin mengambil lisensi Guildmaster yang salah satu syaratnya adalah punya pengalaman Red Dungeon rank C ke atas sebanyak 20 kali. Dan yang kemarin itu telah dihitung sebanyak 1 kali. Jinho kemudian memberitahukan bahwa perusahaan konstruksi Yojinnya berniat membangun sebuah guild. Mendengar hal itu, jelas Jinho nggak begitu terkejut, karena meski dungeon adalah tempat yang sangat-sangat berbahaya, tapi dungeon juga merupakan tempat bersemayamnya banyak sekali jenis harta karun. Tidak hanya batu sihir dan kristal mana saja. Yang terpenting ialah bangkai monster peringkat tinggi yang bisa diolah menjadi material untuk membuat perlengkapan berkualitas dengan harga yang sangat tinggi. Jinwo pun berkesimpulan perusahaan bapaknya si Jinho ingin meraup keuntungan tambang dari sektor dungeon. Setelah itu, Jinho juga membocorkan informasi tentang seorang hunter rank S yang akan diundang untuk menjadi Guildmaster, sedangkan sang kakak akan dijadikan wakilnya. Mendengar hal itu, Jinwo pun terkejut, karena di negara mereka saja Hunter Rank S cuma ada 7 orang saja. Jinho lalu menambahkan tadinya mereka ingin merekrut Hunter Min Byung-gu, tapi karena dia sudah pensiun maka dari itu mereka membutuhkan orang lain yang punya rank setara dengannya. Singkat cerita, meski Jinho telah menyodorkan dokumen dengan penawaran 30 triliun won untuk 19 kali Red Dungeon, namun karena resiko yang belum diketahui tentang level up, ditambah karena suatu saat nanti dia akan menjadi Hunter Rank S atau bahkan lebih tinggi lagi, merasa uang 30 triliun won sama sekali bukan apa-apa baginya. By the way, buat yang mau tahu konversi 30 triliun won itu berapa rupiah, itu sekitar... bentar. Oh, murah banget. Cuma 350 triliun rupiah kok guys. Cuma. Mempertimbangkan resiko dan masa depan yang menantinya, Jinwo pun kembali menolak ajakan Jinho dan berniat pergi dari sana. 待ってください。協力してもらえれば兄貴のことは一生秘密にします。Sementara itu di negara Mamarika, nampaklah Wang Dongsu yang sedang sangat marah usai mendengar kematian sang kakak. Ia bahkan telah mengetahui sang kakak yang telah mokat di tangan seseorang. Asistennya yang bernama Laura kemudian ditanyai apa yang akan terjadi jika dirinya memodiarkan seseorang di luar negeri. Laura yang mengetahui maksud dari tuannya barusan memberitahukan dia akan kena hukuman berdasarkan hukum di negara tersebut. Tapi beda cerita kalau mereka bisa bernegosiasi dengan pemerintah yang mungkin aja hukuman itu akan diringankan atau bahkan ditiadakan. Dongsu yang ingin segera pergi ke sana pun diingatkan Laura bahwa tindakan Dongsu akan membuat jadwal guild mereka kacau balau nantinya. Mendengar hal itu, Dongsu pun memintanya untuk mengosongkan jadwal begitu semua aktivitas guild mereka telah selesai. DQ Hunter Yujinho
E 級ハンター孫ジヌがそれまで生きていることを願うばかりだ。 Kembali ke Jinwo dan Jin A yang mau jogging bersama. Jinwo pun merasa heran karena tumben-tumbennya sang adik mau ikut olahraga dengannya. Jin A pun beralasan akan tidak sehat jika dirinya terus-terusan belajar di rumah. お前が体を動かすなんて珍しいな。勉強ばっかしてると体に悪いでしょ。え？チキン食べ過ぎだろ。 Singkat waktu, setelah mengobrol singkat tentang apa yang akan dilakukan Jin A jika punya 30 triliun won, nampaknya Jinwo yang melaju duluan meninggalkan sang adik jauh di belakang. お母さんの治療費と大学行こうかね。貯金わかんないよ。現実味ないし。お前は自分のペースで来いよ。ちょっとお兄ちゃん。A 級でもハンターね。 Nah, di sini Jinwo merasa aneh dengan daily quest-nya. Ya, meski ia telah menyelesaikan jogging 10 km-nya, tapi angkanya bablas melebihi batasnya. Gak cuma jogging saja, bahkan push up-nya juga mengalami hal serupa seperti tadi. Di saat Jin A yang baru sampai, dengan sangat kejamnya sang kakak justru kembali jogging untuk mengetahui sampai mana batasan daily quest-nya tersebut. ちょうど2倍で止まった。なら残りも。 Setelah menyelesaikan semua daily quest-nya sebanyak 2 kali lipat dari biasanya, tiba-tiba aja daily quest-nya berubah menjadi quest rahasia. Dan salah satu hadiah yang ia dapatkan ialah random box yang bisa dipilih. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memilih random box terberkati. まあ、まずは祝福されたランダムボックスだよな。 Diketahui kunci bernama kunci kastil iblis itu memiliki rarity rank S dan merupakan pintu masuk untuk menemukan eliksir kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh sang ibu yang masih mengalami koma. Tanpa memikirkan resiko sama sekali, Jinwo nampak membulatkan tekadnya untuk memasuki dungeon rank S pertamanya. 鍵の入手難易度がダンジョンと比例するのなら、これで開くダンジョンも S 級。怖くないと言えば嘘になる。 Meskipun tekadnya telah bulat, namun tentu saja jika terlalu berbahaya, ia akan langsung kabur menggunakan batu teleportasi. 諦めたらそこまでだ。俺はもっと強くなって、もっとレベルアップして、全てを取り戻す。 Berbekal buff Wolf Assassin dan skill akselerasinya, Jinwo nampak akan memulai peradu mekanikannya melawan Cerberus sang penjaga gerbang neraka. Namun yang terjadi... Sayang sekali, Cerberus rupanya memiliki ketahanan debuff yang sangat-sangat kuat. Tidak hanya debuff panik yang berhasil dipatahkannya, bahkan debuff daggernya pun gak cukup kuat untuk menembus pertahanannya. Sial sekali, karena kurangnya pengetahuan dan perhitungan, lagi-lagi Jinwo harus kehilangan salah satu tangannya, bahkan HP-nya telah berkurang sangat drastis. Kondisi MC kita ini semakin diperparah begitu Cerberus yang akan menggunakan skillnya. Ayo.
Kemudian, mau berapa kali pun Jinwo mencoba, tapi yang terjadi selalu saja dirinya yang dihempaskan dan membuat HP-nya cuma tersisa sedikit. Berhubung HP-nya udah turun di bawah 30%, hal itu membuatnya bisa mengaktifkan sebuah buff dengan efek damage diterima minus 50%. Melihat sistem yang terus berbunyi, hal tersebut memperjelas bahwa sistem benar-benar tidak ingin player mereka mati di tempat itu. Di tengah Jinwo yang masih mikir mau lanjut atau kabur, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Iya, karena kebimbangan dan kecerobohannya sendiri, Jinwo telah kehilangan satu-satunya jalan keluar darurat yang dimiliki olehnya. Gak lama setelah itu, sistem secara tiba-tiba menunjukkan opsi pembelian potion di menu shop mereka. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung membeli 3 eksklusif healing potion seharga 900 poin. Namun sayangnya ketiga potion itu hanya bisa meregenerasi HP-nya sebanyak 300 poin saja. Di saat yang bersamaan, sistem menunjukkan item racun Kasaka yang katanya akan mengurangi STR penggunanya sebanyak 35%. Jinwo yang ingat dia memiliki anti debuff pun memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Setelah efek skill amukan Cerberus habis, pada akhirnya damage yang dilancarkan Jinwo tadi masuk juga. Melihat hal itu, Jinwo yang gak ingin melepaskan kesempatan emasnya, langsung mengepik comeback-an situasinya saat ini. Sebangunnya Jinwo, dirinya terlihat mendapatkan kunci pintu kastil yang mungkin dipergunakan untuk membuka gerbang yang dilindungi Cerberus tadi. Tidak hanya mendapatkan sebuah kunci dan beberapa material lainnya, nampaknya Jinwo yang juga mendapatkan sebuah formula eliksir kehidupan. Akan tetapi untuk bisa membuat sebotolnya saja, Jinwo harus mengumpulkan 3 bahan yang hanya bisa ditemukan di area kastil iblis. 今のまま城へ入れば確実に死ぬ。だが近いうちに戻ってくる。必ず。 Scene berlanjut di rumah sakit. Nampaknya Jinwo yang sedang menjenguk sang ibu sembari membaca ulang formula eliksir kehidupan yang ia dapatkan sebelumnya. Meskipun dia tahu cara mendapatkan 3 bahan yang dibutuhkan, namun dirinya menyadari bahwa jika ia memasuki gerbang neraka yang dilindungi oleh Cerberus sebelumnya, itu sama aja seperti percobaan bundir. Dan cara satu-satunya untuk melalui semua itu hanya dengan terus meningkatkan level dan kekuatannya. もっと強くならなければ。 Selepas dari rumah sakit, terlihat Jinwo yang menemui Jinho untuk menerima tawaran penakluk kelas 19 Dungeon Rank C untuk membentuk sebuah guild. Akan tetapi Jinwo menambahkan satu syarat padanya, di mana dia ingin Red Dungeon hanya berdua saja. Jinho yang terkejut pun menjelaskan regulasi memasuki Dungeon Rank C ialah dengan anggota party minimal 8 orang. Nah, di sini si Jinwo ingin menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Wang Dongsuk sebelumnya, yaitu hanya menggunakan rombongan party mereka saja. Demi meyakinkan si Jinho memberitahukan bahwa jika kabar soal mereka yang menyelesaikan 19 Dungeon Rank C tanpa ada korban luka sama sekali secara berturut-turut, itu akan menjadi pembuktian terbaik yang bisa dipakai untuk meyakinkan bapaknya Jinho yang selalu meragukannya. Mendengar hal itu, sontak Jinho pun paham dan langsung menyetujuinya.
tengah beristirahat sembari meregangkan pergelangan tangannya, Napalka Hunter Caya menyadari kehadiran orang lain, dan karena gak mau bodinya dilirik oleh om-om kayak gini, dirinya pun langsung menutupi kemulusannya itu menggunakan jaketnya. それで何のご用ですか? 私、こういうものです。 Scene berpindah menampilkan Jinho yang sedang bersama sang ayah. Selain mendapatkan ceramah perihal kemunculan Gate, dan Hunter yang menjadi tumpuan ekonomi karena mampu membawa keluar banyak sekali sumber daya dari dalam dungeon, di sini Jinho pun akhirnya mengetahui alasan sang ayah yang mau membuat sebuah guild. Di mana ternyata ayahnya itu merasa guild yang ada saat ini terlalu mementingkan kepentingan sepihak tanpa memperdulikan masyarakat. Ya intinya, si bapak ini merasa para guild besar mau itu Guild Hunter, Guild White Tiger, Guild Dewa Kematian, Guild Fame, ataupun Guild Kesatria, kelimanya dirasa terlalu monopoli semua hal. Maka dari itu bapaknya Jinho ini ingin membuat sebuah guild yang katanya akan mementingkan masyarakat ketimbang kekuasaan. 中でもハンタースギルド、白虎ギルド、死神ギルド、明星ギルド、騎士団ギルドの国内5大ギルドは強大。それらの利益をほぼ独占していると言っていい。 Meski keinginan bapaknya terdengar sangat mulia, tapi yang jadi masalah di sini ialah resiko yang akan mereka terima jika berani mengambil hunter yang S dari guild lain dan membiarkan hunter tersebut bekerja dengan kakaknya. Namun karena gak berani melemparkan argumen tersebut, Jinho pun cuma bisa diam tak berkata apapun. Setelah menyelesaikan daily quest-nya, Jinho pun agak kecewa karena secret quest untuk mendapatkan random box terkutuk tidak muncul untuk kedua kalinya. Dirinya merasa isi dari random box terkutuk itu paling tidak memiliki kualitas yang sama seperti kunci istana iblis. Nah, demi menghibur diri, Jinho pun menaruh harapan pada random box daily quest-nya yang biasa, yang mungkin bisa memunculkan item yang setara dengan random box dari secret quest sebelumnya. Namun sayangnya... Setelahnya, nampaknya Jinho yang berjalan-jalan di kota sembari memperhatikan status miliknya. Jinho pun merasa masukin 3 poin status saat ini terasa sangat kurang baginya. Nah, baru aja dia berharap bisa meningkatkan level dengan efisien, secara tiba-tiba muncul notifikasi pesan dari asosiasi Hunter yang berisikan panggilan untuk berpartisipasi di dungeon rank D. Meski awal dia ingin menolak karena pasti akan berparti, namun daripada nggak leveling sama sekali, Jinho memutuskan untuk menerimanya. Singkat waktu, pesan serupa juga diterima oleh Pak Song yang lagi melatih muridnya di dojo. Di saat si murid yang menyarankan supaya Pak Song pensiun dari pekerjaan hunternya karena kondisi tangannya saat ini, akan tetapi karena rasa bersyukur karena masih bisa hidup setelah merasakan kematian yang sudah jelas ada di depan matanya, ditambah karena merasa umurnya sudah tidak panjang lagi, Pak Song ingin memanfaatkan sisa umurnya itu untuk berguna bagi orang lain. Sementara itu, Pak Kim yang juga menerima pesan yang sama pun memberitahukan pada istrinya yang lagi nyuci piring di dapur. Meski istrinya telah menyarankan supaya suaminya itu berhenti dari pekerjaan berbahaya seperti hunter, namun jelas dia nggak bisa melakukannya. Apalagi sebentar lagi putri kecil mereka yang punya nama Eunji ini akan segera masuk TK. Dan Eunda yang juga masuk SMP. Kedua hal itu pasti membutuhkan uang yang tidak sedikit sama sekali. Pak Kim pun langsung menenangkan sang istri dengan mengatakan dungeon berbahaya seperti saat itu hanyalah sebuah kasus khusus yang tak akan terjadi 2 kali. Mendengar ucapan suaminya, sang istri pun cuma bisa memahaminya saja. パパって強いの? パパは怖い怪物だって倒せるんだからな。 Singkat cerita, nampaknya baik Yunho yang sedang mengomeli Choi Jong In yang seenaknya melemparkan para wartawan padanya. Choi Jong In beralasan dirinya kurang tepat untuk menerima tawaran Pak Go yang menganggapnya bekerja dengan tulus dan jujur. Mendengar alasan itu, baik Yunho pun terdiam karena Choi Jong In yang menganggap dirinya sendiri adalah orang yang sangat mencurigakan. Setelah cukup banyak berbahasa-basi seputar pembentukan guild baru yang dibentuk oleh kantor konstruksi Yojin, yang mana meski hal itu juga menjadi masalah karena bahkan anggota White Tiger-nya juga banyak sekali yang direkrut olehnya secara diam-diam, namun baik Yunho yang tahu itu bukan topik utamanya pun langsung menekan si Choi Jong In untuk masuk ke topik utamanya. もう一度聞く。本題は何だ? Sebelum kita mengetahui topik apa yang akan mereka bahas, sebelumnya kalian ingatkan si Jinwo, Pak Song, dan Pak Kim telah menerima pesan yang sama. Dan pasti kalian semua udah tahu siapa lagi yang akan menerimanya. Ya, Pak Juhi juga menerimanya
usai berkonflik dengan emaknya sendiri karena tidak hanya mengatainya yang dirasakan menjadi beban bagi orang lain dan seenaknya mengatur kehidupannya. 自分のことは自分で決めれるからほっといて。ちょっと何あんた。もうちょっと頑張ってみよう。自分のことは自分で決めれるからほっといて。ちょっと何あんた。もうちょっと頑張ってみよう。 Setelah itu, nampaklah Hunter Cha yang berpapasan dengan Baek Yoon-ho yang berujuk keluar dari ruangannya Choi Jong-in. Tujuan Hunter Cha menemui Choi Jong-in gak lain karena dia ingin melaporkan tentang kantor konstruksi Yojin yang berniat merekrutnya dan ingin menjadikannya sebagai guildmaster dari guild yang baru saja mereka dirikan. Namun karena Hunter Cha yang melaporkan hal itu padanya, Choi Jong-in pun langsung mengetahui bahwa Hunter Cha telah menolak tawaran mereka. Setelahnya, Hunter Cha menanyakan alasan Baek Yoon-ho yang datang ke guild mereka. Dan alasan itu pun dapat kalian lihat dari flashback-annya si Baek Yoon-ho yang saat ini lagi menyendiri di sebuah bar. ジェジュ島についてどう思っていますか。第3次レイド以降、あの島は立ち入ることができなくなり、あなたはジェジュ島についてどう思っていますか。ジェジュ島？どうってのは何がだ。第3次レイド以降、あの島は立ち入ることができなくなり。 Nah, teruntuk kalian yang mungkin baca manualnya itu di skip-skip, penyerangan Pulau Jeju itu gak cuma pas Jinwoo dalam tanda kutip udah jadi. Melainkan, ada juga beberapa tahun yang lalu, setelah gagal melakukan penyerangan di Pulau Jeju sebelumnya, Choi Jong-in menyadari orang-orang mulai berusaha melupakan pulau itu bersama dengan rasa takut mereka selama ini. Nah, di sini Baek Yoon-ho dibuat sangat-sangat terkejut dengan keinginan Choi Jong-in dan akhirnya mengetahui kenapa dirinya ingin sekali mereka jadi kuat, ingin menambah rekan, ingin menggerakkan opini publik, dan selalu melatih para hunter pendatang dengan sangat kerasnya. Hal itu nggak lain supaya mereka bisa mencapai satu impian yang belum bisa mereka capai sebelumnya. 僕はいずれ遠くない未来に再びあの島の攻略を目指します。あなたもあるんじゃないですか。運足ビョング。 Scene lalu akan berpindah ke sebuah lorong gelap yang mana terlihat seorang pria tua yang meminta tolong pada seseorang untuk membunuh dalam tanda kutip mereka semua. Singkat cerita, nampaknya Jinwoo yang berpamitan ke Jin A karena mau mengikuti Red Dungeon Rank D yang kemarin ia terima. Melihat si kakak yang gak bawa apa-apa, dirinya pun langsung mengingatkannya. Namun ternyata Jinwoo memang gak berniat membawa apapun ke sana. じゃあ行ってくれ。ちょっとコンビニ行くんじゃないんだから。 Setelah itu, terlihat Pak Song yang berpapasan dengan Jinwoo dan merasa sangat pangling karena Jinwoo yang telah berubah drastis cuma dalam beberapa bulan saja. Setelah ditanyai soal kakinya, Jinwoo pun beralasan begitu dia tersadar, kakinya udah nyambung kembali. Pak Song pun menduga ada healer peringkat tinggi di antara tim hunter yang mengevakuasinya saat itu. Setibanya mereka di lokasi, ternyata pertemuan dengan anggota party lainnya kini berubah menjadi ajang reuni dari para korban dungeon Pepsoden sebelumnya. あの日のメンバーが揃うとは。ジヌさん。ユヒさん。それにキムさんとカンさん。ジヌさん、なんですよね。すごく見違えて。はい、お久しぶりです。 Di tengah baju Hia masih memandangi Jinwoo yang udah glow up parah, nabrak sebuah mobil yang datang dan menurunkan banyak sekali orang dengan borgol di tangan mereka. こっちにも若い女がいるじゃねえか。なんだ、そっちの兄ちゃんとできてんのか。俺たちとも足。静かにしろ。遠足じゃないんだぞ。 Di saat mbak-mbak kacamata yang serius gue gak tahu namanya ini sedang memberikan arahan, Pak Song dan yang lain pun sangat terkejut karena mereka yang diharuskan berparti dengan narapidana yang sedang dalam masa percobaan. Si mbak kacamata ini pun meyakinkan mereka tak akan melakukan hal aneh karena ketika napi itu datang untuk mengurangi masa tahanan mereka. Selain itu, hunter daerah sekitar juga mulai berkurang dan hal tersebut membuat asosiasi hunter kekurangan hunter yang masih aktif. Mereka juga ditenangkan karena pada raid kali ini, Kang Taisik yang merupakan hunter rank B akan menjadi pengawas mereka. Sehingga mereka semua bisa tenang jika tiga napi itu melakukan sesuatu pada mereka. ジュヒさんは参加を見送ってください。ジヌさんは？俺は行きます。それなら私も行きます。 Setelah bergol dari para napi dilepaskan, mereka pun langsung meregangkan tubuh mereka dan mulai berucap seenaknya yang langsung diperintahkan untuk diam oleh Kang Taisik ini. Ketika Taisik memperkenalkan diri pada Pak Song dan yang lainnya,
Diria pun menanyakan siapakah di antara mereka yang akan jadi ketua party. Pasong pun bertanya pada Jinwo apakah dia boleh menjadi ketua partinya sekali lagi. Jinwo pun langsung mengiyakannya dan langsung membuat Pasong berterima kasih padanya karena telah memberinya kesempatan. Di tengah permintaan maaf yang dari tadi ingin dikatakan, serta menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya pada Jinwo, nampak Kakang Taishik yang terlihat sedang berpikir sembari memperhatikan si Jinwo. Dan setelah semua anggota menyetujuinya, pada akhirnya Pasong pun akan menjadi ketua partai mereka di raid kali ini. それじゃあ行くとするか。ダンジョンへ。